Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Session ini kita akan membahas mengenai alter table atau mengedit table. Teman-teman kalau mengedit table bisa langsung dari sini ya. Misalkan ini table, tinggal diklik kanan, kemudian di sini ada properties. Nah, misalkan teman-teman mau ngedit namanya, tinggal ditambahkan ataupun dikurangi ataupun diubah namanya. Ini tinggal di save aja langsung berubah tuh. Nah, tapi materi kali ini kita tidak akan mengubahnya dengan menggunakan script ya. Tekan kolom di sini, tinggal diubah namanya, panjang datanya tinggal diubah, langsung bisa tinggal di save. Nah, tapi kali ini kita akan membahasnya dengan script. Oke, pertama kita akan buat dulu tabelnya. Create table. Kita akan menggunakan tabel yang sama dengan tutorial sebelumnya ya. Kita akan gunakan tabel contoh. Kemudian kita tambahkan kolom contoh ID. Ini kita buat integer dan dia serial. Tidak boleh kosong. Dan dia primary key. Nah, kemudian kita tambahkan nama contoh. Ini kita bikin varchar ya. Var. Ini varchar 50. Ini kurang lebih contohnya, contoh tabelnya ini. Kita jalankan. Nah, serial ini kenapa? Syntax error. Create table contoh ID integer. Ini jangan pakai integer, kalau pakai ini langsung aja serial ya. Karena serial itu sudah melambangkan buku data. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, dari tabel yang kita punya ini kita refresh. Nah, di sini sudah ada tabel contoh. Nah, kita akan coba hapus kolom dengan cara alter table. Kemudian tabelnya tabel apa? Tabel contoh. Kemudian kita akan drop kolom. Kolomnya kolom misalkan tadi ya, nama contoh. Nah, ini untuk menghapus kolom. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil kita hapus. Kemudian bagaimana kalau kita mau menambahkan lagi? Menambahkan lagi tinggal kita alter lagi. Alter table contoh. Add kolom. Nama contoh. Tipe datanya apa? Misalkan varchar 100. Nah, ini tinggal jalankan. Nah, ini berhasil kita tambahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin merename kolom? Kita juga sama. Alter table. Rename. Tabelnya belum didefinisikan. Tabel contoh. Kemudian kita akan rename kolom. Nah, nama kolomnya apa? Misalkan nama contoh ya. Ini salah. Kolom nama contoh. Nah, nama contoh itu akan diubah menjadi apa? Tuh. Misalkan nama, nah, misalkan hanya nama seperti ini ya. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kita refresh ya. Kita refresh. Kita lihat ini contoh. Lihat propertiesnya. Nah, di sini kolomnya sudah berubah menjadi nama. Oke, ini kalau misalkan kita nge-rename. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin merubah defaultnya? Misalkan alter table. Sama sih, kita selalu menggunakan alter table.
Nah, habis itu kita akan menambahkan default. Kita tinggal alter. Yang akan kita rubah kolom nama contoh. Nah, nama contoh sudah dirubah jadi nama tadi ya. Berarti kolomnya kolom nama. Set defaultnya misalkan ini kosong seperti ini ya. Kita jalankan. Nah, sudah berhasil. Kita refresh. Kita lihat lagi contoh properties. Nah, kita lihat di sini ya. Contoh default. Nah, default. Nah, ini default nih. Kosong defaultnya ya. Sudah berhasil kita definisikan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan constraint ya? Alter table contoh. Nah, kita akan menambahkan cek. Nah, yang dicek apa? Misalkan nama tadi udah kita buat nama harus ada pada kosong, ada, tidak. Misalkan seperti ini ya. Jadi hanya ini aja nih yang bisa dimasukkan ke kolom nama. Ke kolom nama. Kita jalankan. Kan seperti ini. Nah, maka kalau misalkan kita insert, ini harusnya kalau selain yang 3 itu akan error. Insert into contoh nama. Misalkan kita kasih string seperti ini. Ini akan muncul error. Nah, karena kita sudah menyalahi ya cek ini. Kalau misalkan kita ganti dengan kosong, nah harusnya ini sudah bisa. Ini juga salah nih tabelnya. Contoh. Oke, ini kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kalau misalkan kita select bintang from contoh. Ini akan ada hasilnya. Tuh, kosong. Nah, kita juga bisa merubah panjang datanya ya. Atau menambahkan kolom lain. Misalkan saya mau menambahkan unik. Nah, saya pertama saya add dulu ya. Alter table. Contoh. Add. Kita menambahkan kolom URL. Nah, tipe datanya varchar 100. Misalkan kita akan menambahkan kolom ini varchar 100. Nah, berhasil. Kemudian dari varchar yang sudah kita definisikan, kita akan menambahkan unique. Alter table contoh. Nah, ini harus add lagi constraint. Unique. Nah, kita akan menambahkan unique URL. Ini unik. Nah, namanya nama kolomnya URL. Jadi kita akan menambahkan constraint pada kolom URL. Kita jalankan. Nah, ini ada error. Contoh, nah ini salah. CO. Ini kita jalankan. Nah, ini berhasil. Nah, ini kalau misalkan kita ingin menambahkan constraint pada kolom. Nah, di sini juga kita bisa merubah nama kolomnya ya. Nama kolom. Kita mau merubah nama tabelnya. Kita alter table. Contoh
Kemudian kita akan rename tuh contoh 2 misalkan. Nah, ini juga bisa kita ubah nama tabelnya. Kalau kita refresh, ini sudah menjadi contoh 2. Nah, kurang lebih seperti itu alter di dalam table di PostgreSQL. Jadi kita bisa melakukan banyak hal dengan alter ini, bisa menambahkan kolom, merubah constraint dan lain sebagainya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.